Dirgahayu Indonesia ke-76, Merdeka. Di hari spesial ini, 17 Agustus 2021, Teteh bareng Deva akan berbincang dengan Lisa Dewi, sosok perempuan kreatif dan inovatif dalam menyalurkan inspirasinya agar mudah dan praktis dalam menggunakan kain-kain Nusantara. Bagaimana cerita jatuh bangunnya dan susahnya? Yuk kita dengarkan bersama kisah dari Lisa Dewi. Halo teman semua, apa kabar? Salam Merdeka! 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 Nah, siang hari ini Dave bareng bersama dengan Lisa Dewi. Nah, Lisa ini sangat kreatif dalam mengolah kain-kain batik. Ada beberapa contoh ya, banyak bisa dilihat di sini. Tapi kita akan dengarkan dulu siapakah sosok Lisa Dewi ini. Monggo Lis, ceritakan. Apa kabar Lis? Baik Dave, baru mau nanya hal yang sama. Apa kabar Dave? Memang kalau sehati sejiwa ya begitu deh kalau urusan beginian. Akhirnya ketemu juga ya Dave ya? Akhirnya ketemu juga, udah sekian lama ya. Janjian terus ya, dimundur, akhirnya harus terjadi. Terjadinya malah di hari yang sangat bersejarah, 17 Agustus 2021. Monggo Lis, perkenalkan diri. Oh, perkenalkan diri langsung aja ya? Langsung aja silakan. Halo teman-teman semua, khususnya pecinta wastra Nusantara. Nama saya Lisa Dewi. Saya founder dari Jarik Edik. Jarik Edik adalah clothing line yang khususnya memproduksi pakaian yang ready to wear yang memang dibuat dari wastra Nusantara. Jadi kayak batik, jumputan, tenun, macam-macam ya. Iya, Dan iya. itu siap pakai ya. Dan itu siap pakai, ready to wear. Ya. Betul. Kalau ditanya ide awalnya dari mana, ya boleh dibilang nih produknya pandemik sih. Karena dibuat selama masa pandemi ini gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Karena apa? Di era pandemi begini, kita semua pasti sudah tahu bahwa kehidupan daripada perajin itu sangat memprihatinkan ya. Betul. Apalagi sangat berdampak terhadap ekonomi mereka. Betul. Ya, betul begitu ya, Lis ya. Saya mau share juga tuh, Dave. Jadi ya. Awalnya mungkin ceritanya begini. Saya kan sehari-hari kan bekerja ya, Dave ya, ngantor lah gitu ya. Waduh, tunggu dulu Lis. Udah ngantor ya, masih bisa berkesempatan untuk mendesain. Justru perlu Dave, apalagi sekarang supaya nggak stres. Betul. Perlu mainan nih. Betul. Nah, tapi stresnya itu bukan yang aneh-aneh, tapi malah stresnya itu membantu UKM memasarkan produknya melalui kreasi Lisa. Mudah-mudahan sih ya, yang kecil ini bisa membantu lebih banyak mereka. Orang sih. Ya. Monggo, pengen dengar ceritanya bagaimana? Jadi kan sebetulnya ini mulainya kapan sih? Belum lama, ya awal tahun lalu. Jadi Januari 2020 ya. Ya. Oke. Jadi diawali dengan saya kebetulan waktu itu resign dari kantor yang lama. Saya kerja di financial service gitu ya, dulu banking, sekarang asuransi. Dulu saya masih ada di tempat yang lama. Saya resign, terus kemudian menghabiskan sisa cuti saya. Dan kebetulan juga saya dapat istilahnya gardening leave, jadi boleh cuti 3 bulan gitu ya. Dan saat itu saya pikir 3 bulan cuti, wah ini kesempatan buat saya untuk mengeksplor hobi saya. Berkreasi ya. Nggak langsung waktu itu. Belum langsung. Menyalurkan hobi seputar batik gitu. Dia percaya nggak, dulu itu saya ya karena kerja di financial service kan lumayan stressful gitu deh. Pasti. Saya berani jamin. Nah buat saya nih kain-kain ini jadi kayak terapeutik gitu. Jadi kebiasaan saya adalah taruh kain di samping tempat tidur kalau mau tidur. Ya. Saya elus-elus, saya pandang-pandang, saya cium-cium baunya, itu udah bisa bikin tidur nyenyak loh. Membuat stres hilang. Membuat stres hilang. Betul. Mimpinya juga enak. Mimpinya juga enak. Nah, itu salah satu tips. Jadi kalau susah tidur, jangan makan pil tidur, tapi elus-elus kain. Itu saya loh, belum itu yang lain juga. Itu menurut Mbak Lisa. Nah, itu menurut saya. Ya. Nah dari situ karena dapat 3 bulan, wah saya bingung mau ngapain. Tadinya kan pikiran pertama, sekalian aja keluar negeri gitu ya. Kapan lagi dapat cuti 3 bulan. Yeah. Cuma waktu itu pertama itu udah di akhir tahun, artinya kan di luar negeri pasti winter.
nggak nyaman ya, dingin. Betul. Dan juga kan mendadak, saya juga belum ada persiapan. Ketiga, dari pihak kantor waktu itu bilang kalau bisa jangan jauh-jauh. Jadi setiap saat diperlukan di kantor saya bisa datang. Betul. Akhirnya saya pikir tetap harus seputar batik nih. 3 bulan ini saya harus recharge myself sebelum mulai lagi dengan kerjaan yang baru gitu kan. Ya, betul. Akhirnya saya memutuskan untuk ekspor kota-kota batik deh. Eksplor kota-kota batik. Iya, Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebon, semua deh. Bahkan ke Baduy waktu itu. Saya sempat Sampai ke Baduy. Sampai ke Baduy. Luar biasa. Pokoknya muas-muasin deh gitu. Kekangenan saya untuk ekspor batik selama 3 bulan gitu. Luar biasa. Ada kesempatan waktu, ya kenapa harus luar negeri kalau memang bisa menjelajahi dalam negeri. Iya, betul kan ya? Sekali, seperti itu. Pun juga belum puas. Nah dari situ kemudian biasa lah ya, kalau ke kota-kota batik ada yang cantik dikit ya kita bawa pulang gitu ya. Adopsi kalau sekarang gitu ya. judulnya. Lama-lama numpuk gitu ya, tapi ya puas lah gitu rasanya gitu. Yeah. Nah terus sempat di ini juga sama teman saya, sahabat saya tuh kebetulan salah satunya namanya Ellen gitu, dia sempat manas-manasin saya karena dulu tuh saya rajin tuh ngepost dapat batik ini dapat atau batik gimana ini dengan itu segala ada ceritanya di Facebook ya dulu Ya. ya. Kalau sekarang udah zaman PPKM udah nggak sesemangat dulu lah gitu ya. Tapi dulu rajin sampai kemudian saya jadi identik dengan batik, jadi suka dipanggil Miss Batik lah gitu. Lisa mana? Lisa Batik gitu. Karena banyaknya batik yang dikumpulkan Nah, dan sering begitu. posting-posting ya begitu itulah, ya. rajin posting Ya. lah dulu ya Ya. untuk mengekspresikan diri. Betul. Nah terus teman saya sampai bilang orang-orang tuh taunya lo tuh punya butik lo, punya galeri lo gitu. Saya sampai ketawa gitu kan. Tapi terus teman saya bilang, seriously kenapa sih nggak diseriusin aja, dia bilang gitu. Toh udah personal branding gitu ya. Ya. Again saya waktu itu masih ketawa-ketawa aja. Tapi selama 3 bulan itu karena cukup waktu buat diri sendiri gitu ya, dengan hobi juga, saya pikir kenapa enggak juga coba-coba. Terpikir ya jadinya. Wah, kadang-kadang memang omongan teman kalau yang positif mungkin kita boleh memikirkan ulang ya, karena siapa tahu ternyata membuahkan sesuatu yang luar biasa. Ya tadi itu kita nggak terpikir gitu loh. Tapi masukan dari teman itu ya yang positif ya kita boleh ikuti. Terus terang karena dikomporin temen itu sih waktu itu. Ya. Kemudian Jadi akhirnya terjun ya. Akhirnya terjun. Jadinya Januari saya memutuskan udah deh mulai aja coba gitu ya. Namanya Jarik Edit karena memang punya misi pribadi sih. Ya. Saya benar-benar membayangkan ya orang-orang itu bukan hanya jadi suka dengan wastra Indonesia gitu ya, nggak hanya batik, tapi juga menjadi lifestyle gitu, menjadi pakaian sehari-hari, bukan cuma pada saat kondangan, cuma acara-acara khusus gitu, tapi ya setiap hari. Yang ngantor ya pakai ya ke kantor, pakai jarik gitu ya, atau sehari-hari lah, mau brunch, mau makan siang, mau ketemu temen, mau ngafe, pakai jarik. Makanya saya sebut Jarik Edit gitu. Betul. Nah saya mulai waktu itu dengan komunitas saya dulu yang saya tahu dan saya juga punya akses langsung gitu ya. Saya punya komunitas Batik Edit namanya. Satu. Nggak jauh-jauh juga ya. Nggak jauh-jauh juga, enak semua ya. Sanur Wastra, karena saya SMA-nya dari Santa Ursula. Gitu ya. Dan ternyata banyak teman-teman alumni Santa Ursula yang juga punya interest yang sama gitu. Wah, jadi mulai dari mereka ketemu nih jadinya nih ya. Begitu kalau ibaratnya itu gayung bersambut begitu. Punya partners in crime. Nah, partners in crime, cuma crime-nya ini yang bagus-bagus, yang positif, betul. Nah, mulai dari kalangan teman-teman gitu ya, saya mulai dengan waktu itu desainnya lurik. Karena kan lurik kan gampang ya disukai orang gitu ya, mungkin nggak berat, simple gitu ya. Ternyata sambutannya kok bagus gitu ya. Jadi saya lanjut aja terus dan benar-benar nggak ada target apa-apa, mengalir aja. Saya kebetulan ada ide bikin begini gitu ya, terus ada yang mau, saya tawarkan langsung gitu ya. Dan harganya juga affordable kata orang-orang. Karena saya juga, buat saya itu kan lebih kepuasan gitu ya, melihat karya saya dipakai dan dipakai lebih banyak orang gitu ya. Kalau harganya nggak mahal-mahal kan orang juga nggak mikir gitu ya untuk adopsi gitu ya. Jadinya waktu itu strateginya begitu aja. Nah itu Januari kan saya bikin, Februari 2020 itu ya. 2020 dan selalu dalam bentuk jarik sudah yang jadi.
sudah jadi dan mudah dipakai. Ya. Karena kalau dulu saya sempat idealis sih, Dave, saya pikir kenapa sih orang-orang pada nggak suka berjarik seperti saya gitu. Ya. Dave kan pasti tahu ya, saya kan pakai jarik gitu. Cuman lama-lama saya pikir saya harus realistis juga, nggak semua orang juga seneng tuh ngelibet-libet, semua nganggep, nggak, beberapa orang nganggep wah repot banget sih. Rumit, nggak menyenangkan, takut lepas dan sebagainya. Betul. Jadi I'm trying to be realistic. Saya bikin yang dalam bentuk yang mudah dipakai, praktis, ready to wear, tapi juga cantik gitu. Betul. Jadi saya benar-benar milih sekali gitu ya, apa batiknya dan sebagainya, nggak asal aja. Ya. Bulan Maret itu tahu-tahu ini kan ya. Total dulu bukannya PPKM namanya PSBB ya. Sempat, tapi waktu tahun lalu belum juga tuh pas Maret tuh. Tapi intinya pokoknya sudah mulai ada tanda pandemi ya waktu itu. Ya. Kemudian kantor saya juga kemudian sebagian besar working from home gitu ya. Betul. Jadi lama di rumah. Betul. Saya juga sempat berhenti produksi gitu ya, karena saya sendiri juga fokus untuk penanganan COVID di kantor. Waktu itu kan belum jelas ya, belum ada peraturan, belum ada guideline segala harus seperti apa. Jadi memang firefighting lah waktu itu situasinya. Jadi saya juga udah nggak fokus lagi ke jarik edit. Tapi kemudian saya lihat penjahit saya, mulai dari penjahit saya, dia minta tolong juga ke saya karena benar-benar nggak punya penghasilan lain. Kemarin-kemarin kan memang saya banyak jahit ya. Saya untung deh punya ada satu penjahit saya yang saya cocok banget sama dia dan dia ngerti banget selera saya. Orangnya juga sabar gitu ya. Saya kan lumayan cerewet juga tuh kalau mau dicerewetin gitu ya. Itu umum ya biasanya ya. Karena kalau udah terjun di dunia batik itu pasti detail sekali untuk segala halnya. Detail sih gitu ya, apalagi menyangkut fashion gitu. Dia minta tolong saya. Cuma saya pikir saya juga mau jahit kemana, karena kesempatan keluar juga makin terbatas. Kan? Ya. Cuma saya melihat memang ada peluang masker waktu itu kan deh. Betul. Ya, awal-awal sekali. Masker medis itu udah makin susah. Kemudian alternatifnya adalah masker kain gitu ya. Nah dari situ saya pikir yang penting adalah saya bisa bantu gitu ya waktu itu sedikit orang. Akhirnya saya terima pesanan masker dengan corak-corak yang sekali lagi dari wastra. Kalau nggak dari lurik gitu, waktu itu batik. Ya. Jadi produksinya cuma masker tuh bulan Maret tuh. Terus lama-lama kemudian langganan-langganan saya beli batik juga begitu. Semua butuh uang, semua BU gitu ya. Dulu saya memang rajin belanja gitu ya, makanya saya juga punya banyak network tuh para pengrajin batik gitu ya, UKM. Cuman saya pikir saya mau beli mau berapa banyak dan bisa menolong berapa banyak orang kalau hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi akhirnya dari edit yang tadinya cuma buat senang-senang, hobi, sarana stress release, mengekspresikan diri, saya pikir kok saya dapat panggilan untuk menggunakan channel yang so far animonya baik ini juga untuk membantu lebih banyak orang. Khususnya saya pikir adalah teman-teman pejuang wastra Nusantara yang memang perlu dibantu ini. Kemudian akhirnya saya waktu itu idenya adalah sekali lagi tetap gitu ya dengan signaturenya jarik edit. Jadi jarik yang dibuat mudah seperti sarung membuatnya, tapi dengan berbagai pilihan wastra. Gitu. Dari beberapa tipe batik, mungkin dari beberapa kota ya. Iya benar juga bahwa ternyata kan wastra kita kaya sekali deh gitu ya. Nah kita ngomong batik aja itu dari ujung ke ujung batik beragam sampai Merauke beragam. Kita ngomong tenun pun demikian. Sama. Justru banyak banget yang bisa dieksplor. Jadi hampir tiap bulan kemudian saya mengeluarkan seri baru gitu ya. Mulai dari pertama kan tadinya lurik, terus juga ada batik Jogja, batik Solo, batik Lasem, batik Cirebon, batik Minang, segala macam kemudian saya keluarkan. Selain juga seri-seri tenun gitu. Pernah waktu itu kan sempat ada gempa di Sumba, Nah itu juga saya sempat bantu teman-teman di sana juga untuk bikin yang sama, sarung Sumba. Untuk membantu mereka. Untuk membantu, sekedar membantulah meringankan beban teman-teman kita di sana. Ya. Gitu ceritanya, Dev.
awal mulanya. Dari tadi aku cuma sedikit memberikan masukan, tapi ini semua sudah wrap up semua. Siapakah Lisa Dewi dengan pengalamannya, dengan kesusahannya, dan perhatiannya terhadap wastra kita. Memang nggak gampang ya, maksudnya bagaimana kita itu membina UKM ya, atau kita bekerja sama dengan mereka. Kadang mungkin terpaut di pola ya, yang tidak sesuai dengan desain kita atau lain hal seperti itu. Tapi pada dasarnya yang terpenting adalah memang keinginan kita dari hati untuk memasarkan produk mereka agar siklus mereka terjaga dan batiknya ini bisa dinikmati banyak orang. Dimana yang pada umumnya mungkin orang belum mengenal batik secara jauh, betul, ya. Betul. Apalagi dibuat sedemikian rupa simpelnya dan mudahnya sehingga orang tidak berpikir pakai kain itu susah deh, pasti ribet begitu segala macam. Nah, itu menghilangkan itu semua bahwa memakai busana berupa kebaya itu atau misal berupa kain jarik ini adalah hal yang mudah begitu. Apalagi setelah diolah dan didesain oleh Mbak Lisa, itu udah pasti lebih mudah lagi. Itu betul banget sih. Jadi saya kan kadang-kadang gemes gitu ya. Cantik-cantik begini kok nggak semua orang bisa pakai dan bisa suka gitu ya. Betul. Nah, dengan saya membuatnya lebih mudah, apalagi padu padan. Jadi salah satu cirinya dari jarik edit juga sebenarnya padu padannya. Padu padannya. Ini kayak misalnya ini deh. Ya. Ini kan jumputan biasa gitu ya. Ya. Saya padankan dengan kain lawas di ujungnya seperti ini. Oh, yang ini ujungnya iya, ya. Ini yang orang-orang bilang katanya tadinya sih biasa ngeliat jumputan, ya. Tapi begitu ngeliat di padu padan kok jadi cantik. Kok cantik gitu. Ya. Nah, ini kan salah satu kreasi dari Mbak Lisa sendiri. Nah, ini yang kemudian saya mulai dengan gini, nggak usah susah-susah deh gitu ya memperkenalkan batik dengan ya orang kan biasa dengan seminar menunjukkan keprihatinannya gitu ya bahwa kok batik makin lama makin nggak populer gitu ya, semua pada prihatin akan kelestarian batik ke depan. Buat saya gini aja deh, dikasih lihat aja gitu betapa cantiknya batik dengan cara apa ya dipakai. Betul ya. Dari situ kemudian orang begitu kagum, suka, dengan sendirinya mereka akan pengen tahu ini batik mana sih, ini batik mana sih. Betul. Dari situlah edukasinya mulai berjalan. Nah, dari situlah edukasinya mulai berjalan. Saya sendiri juga tiap seri gitu ya, tiap bulan seperti yang tadi sampaikan, tiap bulan kan saya kasih seri namanya gitu. Itu selalu saya pakai nama yang mudah diingat dan mengandung edukasi asal batiknya dari mana. Bagus sekali. Gitu. Karena itu pembelajaran ya secara tidak langsung dengan mengadopsi kain ini, Anda sedikit belajar mengenai cerita di balik kain itu, dari kain tersebut ya. Ini dari mana Dave kira-kira? Waduh, ini mestinya sih Solo ya. Bener nggak? Atau Pekalongan? Ih, salah. Nah, dari mana tuh? Tapi memang kan sekarang kan batik kan banyak adopsi dari daerah manapun. Iya, tadi Dave bilang motifnya memang mungkin motif batik Solo, ya, karena kan sawat pengantin ya. Betul. Tapi sebetulnya nih kalau ngelihat warnanya dari Cirebon deh. Oh, gitu. Nah, dari Cirebon. Dari Cirebon nih merah putih. Bagus sekali merah putih. Nah, ini dinamakan Cirebon Ceria, seri Cirebon Ceria. Seri Cirebon Ceria, karena warna itu merah ceria. Merah ceria. Seperti warna yang kami pakai hari ini, warna ceria. Karena apa? Kita menyambut ulang tahun ke-76 RI tercinta kita. Iya, betul. Jadi gitu, jadi orang mulai familiar kan. Oh, ini loh yang namanya batik Cirebon gitu. Ya, semua betul. seri Cirebon disebut cantik Cirebon ya. Ceria. Namanya Cirebon Ceria. Iya. Bagus sekali. Ini ada satu lagi, bukan cuma batik loh, Dev. Ya. Oh, ada ini lagi tenun. Ini tenun mana yo? Orang pikir tenun Sumba. Tapi kan tenun Sumba mahal ya, Dev. Ya, betul. Nah, ini enggak kok affordable. Ini tenun Jepara, Dev. Oh, troso. Ya? Kita bilangnya jelajah Jepara. Jelajah nah, Jeporo. Wah, keren. Jepara. Keren sekali, jelajah Jeporo. Ini loh. Udah diingat dan ada unsur edukasi seperti tadi Dev bilang. Benar, bagus sekali. Nah, inilah salah satu kecintaan wastra, ya. Bagaimana kita tuh bermain dengan wastra. Jadi jangan pernah takut ya untuk berkreasi dengan wastra. Wastra itu beragam. Kalian bisa membuat apapun itu, karena dengan kalian memakai wastra-wastra kita,
ya udah pasti UKM itu hidup, siklus mereka berjalan. Lalu banyak dikenal, yang tidak tahu dia akan tahu begitu melihat sesuatu yang ternyata unik ya, kok cantik ya, dan ini menginspirasikan banyak orang begitu. Ini luar biasa sekali Mbak Lisa. Aduh, benar-benar saya senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng Mbak Lisa, karena waktu yang sebenarnya kita mau ketemu itu susah banget deh gara-gara PPKM dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol bersama Mbak Lisa Dewi dengan dengan kain-kainnya yang luar biasa cantik dan kreasinya dari Jarik Edek ya. Mbak Lisa, saya terima kasih sekali. Sama-sama deh. Bisa ngobrol bareng di ngeteh bareng Dave. Wah, ya. Saya yang terima kasih ya. Semoga Jarik Edek banyak memberikan inspirasi lagi bagi kita semua. Monggo kita minum teh ya. Jangan lupa deh. Oh iya betul. Selalu lupa yang satu ini. Kita udah saling mengingatkan supaya. Betul. Mari. Ya, mari. Yuk, ngeteh dulu. Sampai jumpa.